Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Yusra dengan NIM 1702114693 dengan judul penelitian pengaruh penerapan akuntansi forensik, kemampuan auditor, teknik audit, dan whistleblowing system terhadap efektivitas pelaksanaan audit investigasi dalam pengungkapan kecurangan dengan dosen pembimbing Dr. Andreas MM AKCA. Untuk menjawab kenapa saya memilih judul penelitian ini akan dijelaskan pada latar belakang masalah berikut. Fraud merupakan sebuah tindakan kecurangan yang dilakukan secara sengaja oleh individu atau kelompok dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dengan cara-cara yang melawan hukum. Di Indonesia tidak ada lembaga atau institusi yang benar-benar bersih dari kemungkinan terjadinya fraud ini. Dilihat dari terjadinya fraud, maka berbanding lurus dengan peningkatan investasi, perkembangan bisnis, besarnya peluang usaha, dan dari peningkatan dan perkembangan dari sektor ekonomi tersebut, maka para pelaku usaha akan melakukan berbagai cara untuk mendapatkan keuntungannya, dan cara-cara tersebut diantaranya dengan melakukan penggelapan, penyembunyian, memanipulasi, hingga pada menghapus jejak dan bukti-bukti dari tindakan kecurangan yang mereka lakukan hingga tidak dapat teridentifikasi oleh badan pemeriksa. Di satu sisi kita lihat contoh fenomena kecurangan yang terjadi di Provinsi Riau. Yang pertama terjadi di Dinas Pendidikan, yaitu dugaan korupsi yang terindikasi pada kegiatan pengadaan media pembelajaran atau perangkat keras untuk jenjang SMA. Dana tersebut bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah 2018 sebesar 23,5 miliar rupiah. Fenomena yang kedua terjadi di Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian, di mana terdapat dugaan korupsi yang terindikasi pada kegiatan pengadaan video wall. Motif dari pelaku melakukan kecurangan ini adalah dengan melakukan pengadaan tetap namun tidak sesuai dengan katalog elektronik yang tertera. Dan hal tersebut menyebabkan kerugian sebesar 3,9 miliar rupiah. Di sisi lain kita melihat perkembangan fraud di Indonesia. Association Certified of Fraud Examiner melakukan survei terhadap perkembangan fraud di Indonesia dan mendapatkan hasil korupsi menempati urutan pertama sebagai fraud yang paling menyebabkan kerugian atas negara dengan persentase sebesar 64,4%. Selanjutnya penyalahgunaan aset menempati urutan kedua dengan persentase sebesar 28,9%, dan untuk fraud atas laporan keuangan dengan persentase sebesar 6,7%. Berdasarkan dari jenis-jenis kecurangan yang mereka lakukan, maka apa saja dampak yang akan diakibatkan dari kecurangan yang telah terjadi? Nah, diantaranya financial loss, keadaan di mana perusahaan mengalami kerugian pada bagian keuangannya. External confidence, keadaan di mana pihak luar dari perusahaan akan mengalami penurunan tingkat kepercayaan atas perusahaan yang bersangkutan. Yang ketiga, company moral, keadaan di mana setiap struktur organisasi di dalam perusahaan akan dipertanyakan kinerjanya. Yang keempat, increase audit cost, keadaan di mana perusahaan mengeluarkan biaya operasional yang besar dan waktu yang banyak untuk mengungkap kecurangan tersebut karena kecurangan telah terjadi secara berjamaah. Nah, salah satu lembaga atau institusi yang diharapkan untuk menekan, meminimalisir, dan mencegah terjadinya kecurangan ini adalah BPK. BPK merupakan sebuah lembaga keuangan negara di mana ia berwenang untuk pengelolaan dan bertanggung jawab atas keuangan negara Indonesia. Tugas dan wewenang BPK diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006. Pentingnya dilakukan penelitian ini akan dijelaskan pada gap research berikut. Wisang et al. Pada tahun 2016 mengatakan bahwa akuntansi forensik berpengaruh, dan Al-Abdullah et al. Pada tahun 2013 mengatakan dalam penelitiannya bahwa akuntansi forensik tidak berpengaruh terhadap pengungkapan kecurangan. Selanjutnya Novianti dan Bandi pada tahun 2016 dalam penelitiannya mengatakan kemampuan auditor tidak berpengaruh terhadap pengungkapan kecurangan, sedangkan Asad dalam penelitiannya tahun 2016 mengatakan bahwa kemampuan auditor tidak berpengaruh terhadap pengungkapan kecurangan, sedangkan Rahmayani 2014 dalam penelitiannya mengatakan bahwa teknik audit pengaruh positif dalam pengungkapan kecurangan. Selanjutnya Rozali dan Darliana tahun 2015 mengatakan bahwa teknik audit tidak berpengaruh dalam pengungkapan kecurangan. Untuk Adi dan DKK pada tahun 2017 yang mengatakan bahwa
whistleblowing system berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan kecurangan. Selanjutnya, Nur Cahyo dan Sohani tahun 2017 mengatakan bahwa whistleblowing system tidak berpengaruh dalam pengungkapan kecurangan. Nah, berdasarkan dari latar belakang masalah dan gap research yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah apakah penerapan akuntansi forensik, kemampuan auditor, teknik audit, dan whistleblowing system berpengaruh terhadap pengungkapan kecurangan. Tujuan dan manfaat penelitian. Untuk tujuan penelitian, untuk menguji dan menganalisis pengaruh penerapan akuntansi forensik, kemampuan auditor, teknik audit, dan whistleblowing system terhadap efektivitas pelaksanaan audit investigasi dalam pengungkapan kecurangan. Untuk manfaat penelitian, yaitu terdapat manfaat teoritis, manfaat praktis, dan manfaat regulasi. Selanjutnya kita masuk kepada bab 2, yaitu kajian pustaka. Nah, teori-teori yang saya gunakan diantaranya teori keagenan yang dikembangkan oleh Jensen dan Mackling pada tahun 1976 yang menjelaskan mengenai adanya konflik kepentingan antara prinsipal dengan agen. Teori yang kedua adalah teori atribusi yang dikemukakan oleh Heider pada tahun 1958 yang menjelaskan bagaimana menilai perilaku seseorang berdasarkan karakter dan sikapnya sehingga dapat diketahui motif dari tindakan yang dilakukannya. Yang ketiga adalah fraud triangle theory yang dikemukakan oleh Crissy pada tahun 1953 yang mengatakan bahwa seseorang melakukan tindakan kecurangan berdasarkan 3 alasan, diantaranya pressure, opportunity, dan rasionalisasi. Selanjutnya, fraud menurut Arens et al. Merupakan sebuah salasaji pada laporan keuangan yang dilakukan secara sengaja. Akuntansi forensik menurut Hopwood merupakan sebuah keterampilan investigasi dan analitik yang tujuannya adalah untuk mengungkap kasus-kasus kecurangan dengan menjalankan prosedur yang telah ditetapkan oleh hukum dan pengadilan yang berlaku. Selanjutnya, kemampuan auditor menurut Tuan Kota merupakan sebuah keahlian khusus yang dimiliki oleh seorang auditor dalam tugasnya mengumpulkan bukti-bukti audit secara akurat dan tepat, sehingga hasil audit dapat ditindaklanjuti oleh badan pemeriksa. Teknik audit menurut Sukrisno Agus merupakan sebuah langkah-langkah yang dilakukan oleh seorang auditor dalam melakukan pemeriksaan dan analisis terhadap sasaji pada laporan keuangan. Whistleblowing system menurut Kurt et al. Merupakan sebuah aplikasi yang diciptakan bagi seorang yang ingin melaporkan adanya tindakan yang berindikasi kecurangan dengan tetap menjaga kerahasiaan dari pelapor. Audit investigasi menurut Karyono merupakan sebuah proses pengkajian ulang pada bidang operasi, mencari kesenjangan transaksi pada laporan keuangan yang diakibatkan oleh lemahnya pengendalian serta sebagai upaya pencegahan dan perbaikan terhadap kecurangan agar tidak terjadi lagi. Selanjutnya, review penelitian terdahulu. Nah, tujuan dari review penelitian terdahulu ini adalah sebagai pedoman dan perbandingan untuk memperjelas penelitian. Yang pertama, Rahmayani dalam penelitiannya pada tahun 2014, dia mengatakan bahwa kemampuan audit dan teknik audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan kecurangan. Selanjutnya, Sharon Naomi tahun 2015, Fauzan DKK 2019, hingga Feby 2015. Kerangka pemikiran dan hipotesis. H1-nya, penerapan akuntansi forensik berpengaruh terhadap pengungkapan kecurangan. H2, H3, dan H4, penerapan kemampuan auditor, teknik audit, whistleblowing system berpengaruh terhadap pengungkapan kecurangan. Untuk model penelitian, berikut model penelitiannya. Bab 3 masuk kita pada metode penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Populasi dari penelitian adalah seluruh pejabat fungsional auditor yang bekerja di BPK RI Perwakilan Provinsi Riau, dan sampelnya adalah auditor investigasi sebanyak 45 orang. Untuk lokasi dan waktu yaitu di BPK RI Perwakilan Provinsi Riau yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, dan waktunya adalah tahun 2021 hingga selesai. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer, dan untuk teknik pengumpulan data dengan menggunakan
kuesioner. Berikut definisi operasional dan pengukuran variabel penelitian ini. Untuk metode analisis data, kami menggunakan SPSS versi 22. Metode analisis data melewati berbagai pengujian, di antaranya uji analisis deskriptif, uji kualitas data yang melewati uji validitas dan uji reliabilitas. Selanjutnya uji asumsi klasik, uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedasticity, uji autokorelasi, dan selanjutnya uji analisis regresi berganda yang terdiri dari uji koefisien determinasi, uji kosignifikan simultan, uji signifikan parsial, dan terakhir kita melakukan pengujian terhadap hipotesis 1 hingga hipotesis keempat. Untuk referensi dari proposal ini ditampilkan pada daftar pustaka berikut ini. Sebelum menutup presentasi ini, saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu dosen yang telah membimbing saya hingga berada di titik ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.